Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin, bapak-bapak dan ikhwah dan anakku sekalian, hafizakumullahu taala jami'an. Alhamdulillah kita kembali memperbanyak puji-pujian kepada Allah, puji-pujian yang pantas sesuai dengan keagungan, kebesaran dan ketinggiannya, serta sebagai ucapan rasa syukur atas berbagai nikmat dan limpahan rahmat pada kita sekalian. Malam hari ini, di malam Jumat, kita sudah memasuki malam yang ke-7 di bulan Safar 1447 Hijriah. Dengan izin Allah dan taufiknya, kembali kita berkesempatan hadir bermajlis guna sama-sama beribadah kepada Allah dengan berbagai macam ibadah yang dicintainya, melaksanakan sholat secara berjamaah, kemudian kita duduk bersama untuk membaca dan menelaah warisan yang mulia yang datang dari Rasul yang tercinta Nabiullah Muhammad SAW. Hadis-hadis beliau yang sahih yang dikumpulkan oleh Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi rahimahullah dalam buku yang beliau beri judul dengan Al-Lu'lu' wal Marjan fima ittafaqa alaihi asy-syaikhan. Mutiara-mutiara hadis yang diriwayatkan secara bersama oleh dua imam, dua syekh dalam bidang hadis, Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumallahu taala rahmatan wasi'ah. Jamaah sekalian, pembahasan kita dalam kitab ini masih dalam pembahasan tentang kitab minuman, Kitabu Al-Ashribah. Pada pertemuan kita malam hari ini, insya Allah kita akan masuk ke bab yang baru, yaitu bab tentang minum susu, ya. Jadi setelah kita dalam beberapa pertemuan sebelumnya membahas bab tentang minum khamar, minuman-minuman yang terlarang, atau beberapa aturan-aturan kaidah terkait dengan minuman yang diharamkan, maka kali ini kita akan membahas tentang salah satu minuman yang dihalalkan, bahkan minuman yang dianjurkan, yaitu minum susu, ya, minum susu. Namun sebelumnya kita mau muraja sedikit dari apa yang telah kita jelaskan, yang telah kita bahas pada pertemuan kita yang paling terakhir. Zulkifli, apa pembahasan kita yang terakhir? Tentang apa? Berapa hadis yang kita bahas terakhir? Ya, 1, 2, 1 hadis. Tayyib, ahsan. Syahrul, apa inti pembahasan dalam hadis yang terakhir kita bahas itu? Kisah apa? Kisah pelamaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib.
just one. Apakah lamaran Rasulullah diterima atau tidak? Ditolak. Subhanallah. Taib. Rifki, kenapa bisa beliau ditolak? Karena tidak tahu. Apa? Tidak, itu perempuan tidak tahu bilang Rasulullah. Wanita itu tidak mengetahui bahwa yang melamarnya Rasulullah. Tidak tahu. Baik, Hasan. Kamal, kenapa sampai tidak tahu? Kenapa sampai wanita itu tidak tahu? Tidak lihat-lihat. Berdoa kepada Allah. Dijauhkan dari Rasulullah. Dijauhkan dari laki-laki yang melamarnya atau yang mendatanginya. Taib. Pertanyaan berikutnya sebelum terakhir. Kapan beliau tahu? Eko. Mana Eko? Eko. Oh iya. Siapa tadi? Oh, Andika Sandi. Andika antum ya? Oh, iya. Karena ada sahabat Nabi yang memberitahunya, Ustaz. Apa? Ada sahabat Nabi yang memberitahu. Baik. Andika, setelah dia tahu, kenapa tidak bisa dia anulir keputusannya? Setelah dia tahu, kenapa tidak bisa dia mengatakan saya siap menerima? Kan akhirnya tahu bahwa itu Rasulullah. Rasulullah sudah terlanjur pergi dan menerima istiadanya. Taib. Pertanyaan terakhir atau sebelum terakhir. Abid, apa hubungannya hadis tentang pelamaran dengan bab minuman? Tadi teman-teman antum bilang, ikhwan antum bilang masalah pelamaran. Padahal kita bahas tentang kitab minuman. Apa hubungannya? Hah? Ada hubungannya? Karena di dalam hadis. Ya. Karena di dalam hadis membicarakan itu. Dalam hadis kenapa? Membicarakan. Farel. Karena setelah penolakan itu Nabi datang ke Bani Saidah dan minta dituangkan minuman. Jadi nanti bagian akhirnya ada pembahasan tentang minuman. Yes. Taib. Tapi apa yang diminum waktu itu? Tidak dijelaskan, Ustaz. Tidak dijelaskan. Tapi judul babnya tentang apa? Bab minuman apa? Anggur. Perasan buah. Yes. Berarti itu yang diminum. Dari hadis ini tidak disebutkan, tapi bisa diambil kesimpulan bahwa
Yang diminum itu Nabi. Oh iya, Pak Hasan. Terakhir sekali. Ghazali. Apa masalah yang terakhir yang berkaitan dengan masalah minum-minumnya Rasulullah dengan para sahabat itu sallallahu alaihi wasallam? Masalah apa yang disebutkan waktu Rasulullah minum dengan para sahabat? Ada satu masalah penting terkait dengan masalah akidah yang kita jelaskan waktu itu. Waktu Nabi kita minum dengan sahabat, ya, sallallahu alaihi wasallam, minum dengan sahabat. Apa yang terjadi waktu itu? Masalah akidah, Ustaz. Ya, ada kaitannya dengan masalah akidah. Apa yang dilakukan oleh sahabat? Ada yang tahu? Mengambil berkah, tabarruk, ya, persoalan tabarruk. Para sahabat mengambil bekas minuman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma sampai situ? Maksudnya setelah sahabat juga ada yang setelah sahabat. Cuma sahabat yang sempat mengambil berkah dari Rasulullah. Ada satu. Tabi'in, siapa? Siapa tabi'innya? Umar bin Abdul Aziz, ya. Beliau dapatkan itu, ya. Tapi betul, ya. Jadi kita katakan tidak apa-apa mengambil berkah dari sisa-sisa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang penting memang jelas itu adalah sisa beliau, ya. Tapi itu saat sekarang susah dibuktikan dan sulit dipercayai bahwa masih ada sisa dari bekas-bekas fisik dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka saat sekarang majal ini ditutup, ya. Tidak lagi kita katakan orang mengambil berkah dari sisa-sisa tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau mengambil berkah dari beberapa sisa-sisa amalan beliau. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang bab minum susu. Ya, tafadhal. Bismillah, alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Allahumma ighfir li wa lil muallif wa lil ustad wa lil hadirin jami'a. باب قال المؤلف رحمه الله باب جواز شرب اللبن. حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن أبي إسحاق رضي الله عنه قال سمعت البراء رضي الله عنه قال لما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة تبعه سراقة بن مالك بن جعشم فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فساخت به فرسه قال ادع الله لي ولا أضرك فدعا له قال فعطش رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر براع قال أبو بكر فأخذت قدحا فحلبت فيه كثبة من لبن فأتيته فشرب حتى رضيت. حديث الذي بعده حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به بإيلياء بقدحين من خمر ولبن فنظر إليهما فأخذ اللبن قال جبريل الحمد لله الذي هداك للفطرة لو أخذت الخمر غوت أمتك. Iya. Khusus sekalian, jemaah sekalian, ada dua hadis, ya, dalam bab ini. Dan babnya seperti yang telah kita sebutkan, judul babnya adalah babu
jawazi syurbil laban, bab tentang bolehnya meminum susu. Dan kaidah yang berlaku bagi makanan dan minuman seperti yang pernah kita jelaskan, hukum asalnya adalah boleh atau tidak boleh. Hukum asal makanan dan minuman adalah boleh. Tidak kita mengharamkan sesuatu makanan atau minuman kecuali ada dalil yang melarangnya. Dan jika kita tidak tahu ada dalil yang melarangnya, maka hukum asal dibolehkan. Ya, hukum asal dibolehkan. Termasuk dalam hal ini adalah susu. Tapi kenapa judulnya bab tentang bolehnya susu? Sebenarnya bukan sekedar bolehnya susu, tapi dianjurkannya. Bahkan kita kadang mengatakan disunnahkannya minum susu. Ada dua minuman yang paling dianjurkan, atau tiga lah ya, tiga, yaitu asal minum madu, seperti yang kita sudah ya minum madu ya, seperti yang kita juga isyaratkan, salah satu jenis sungai-sungai yang ada di surga kelak ya, surga sungai yang berisi tentang madu, asalin musaffa. Dan juga minum susu. Dan tadi imam kita bacakan kepada kita surat apa tadi itu? Surat apa yang dibaca oleh imam? Siapa yang tahu? Ya, surat An-Nahl. Ya, surat An-Nahl. Surat ke-16. Surat An-Nahl ini sebagian ulama kita mengatakan menamakannya dengan surat An-Ni'am. Surat tentang nikmat-nikmat. Kalau antum baca surat An-Nahl dari awal sampai akhir, Allah telah merinci kepada kita berbagai macam nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sandang, pangan, papan ya, tentang jenis pakaian, tentang juga rumah-rumah tempat tinggal, dan tentang makanan-makanan dan minuman-minuman. Tadi imam kita bacakan kepada kita dua jenis minuman ini. Minuman tentang madu dan minuman tentang susu ya. Dan bab kita sekarang bab tentang minuman susu. Dan waktu kita bahas tentang surat Muhammad, di antara 4 minuman di surga adalah min labanin lam yataghayyar ta'muh ya, minuman susu yang tidak pernah berubah rasanya. Dan Allah telah mengatakan di ayat ke-66 ya, di surat An-Nahl tadi, wa inna lakum fil an'ami la'ibrah. Pada binatang-binatang ternak, pada binatang-binatang ternak bagi kalian ada pelajaran, ada ibrah, ada hikmah yang sangat di dalamnya, hikmah yang sangat besar di dalamnya. Nusqikum mimma fi butunih. Allah telah memberikan minuman kepada kalian dari isi perut binatang-binatang ternak itu. Ya, binatang ternak itu bukan cuma dimakan dagingnya. Yang dimaksudkan binatang ternak adalah binatang ternak yang kita sembelih ya. Kita sembelih pada saat Idul Adha, Idul Fitr ya, Idul Adha secara khusus ya. Bahimatul an'am, yaitu kambing, sapi dan onta. Jadi di samping kita nikmati dagingnya, juga Allah telah menjadikan minumannya adalah minuman yang terbaik. Nusqikum mimma fi butunih ya. Dan ajibnya, di antara mukjizatnya atau di antara tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, susu ini kata Allah keluarnya min baini farsin wadamin. Dia keluar di antara apa? Fars itu kotoran. Wadam darah, dua-duanya najis. Tapi Allah mengeluarkan darinya labana khalisa, susu yang murni. Jadi Masya Allah ya, susu yang murni ini keluar dari antara kotoran dan darah, tapi dia keluar dalam keadaan murni, sa'ighal lisyaribin,
layak, pantas untuk dikonsumsi, untuk diminum, bahkan menjadi minuman yang sangat enak, menyegarkan. Itu tentang susu, ya, tentang susu. Minuman yang dianjurkan. Tentunya susu yang paling dianjurkan adalah, atau susu, hukum asalnya susu adalah susu murni, ya, susu murni. Susu yang baru keluar dari hewannya, ya. Jadi kalau mau minum susu yang paling menyegarkan, paling menyehatkan, paling berkah, langsung dari peternakannya mungkin, ya. Antum langsung minta susu murni, susu kambing, susu sapi, atau susu unta, ya. Kalau susu sapi ada ya yang menjual susu sapi murni? Ada ada ya. Kalau susu kambing, sebagian ustadz-ustadz kita yang penjual kambing kadang menawarkan, ya, jual susu kambing murni, ya. Dan kalau susu unta di sana ada jual, ya, di sana di Saudi. Kalau kita ke Saudi, ke Medina atau ke tempat, ada jual susu murni. Tapi kalau antum mau minum susu murni, siap-siap minum, ya. Jangan antum bayangkan susu itu, susu murni itu seperti susu yang antum konsumsi, ya. Seperti susu, apakah susu ultra dan sebagainya, susu yang sudah dikemas, itu bukan murni lagi. Rasanya dia kalau di Saudi, ya, laban, ya. Kalau di Saudi itu ada dua jenis minuman yang dikenal, laban dan halib. Kalau laban itu masih kecut, ya. Nah, itu yang mirip-mirip itulah yang aslinya. Kalau halib sudah manis. Nah, ini yang kadang sudah dicampur dengan beberapa hal dan sudah dikemas dan sudah diawetkan, ya, sehingga tidak murni lagi. Tapi secara asal, karena bahan dasarnya adalah susu, maka dia tetap minuman yang menyegarkan, yang bagus insyaallah, ya. Tapi semakin murni, maka itu yang paling menyegarkan, paling menyehatkan, dan paling disunnahkan, ya, paling disunnahkan. Cuma catatan penting, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, halaku ummati fi al-labani fil kitabi wal laban, ya. Halaku ummati, kebinasan umatku disebabkan dua hal. Fil kitab, disebabkan Alkitab, maksudnya Al-Quran. Wal laban, dan susu. Bayangkan dua nikmat yang sangat besar ini, Al-Quran dan susu, ini bisa menjadi sebab kebinasan umat. Halaku ummati fil kitabi wal laban. Binasanya umatku disebabkan dengan Al-Quran dan disebabkan karena susu. Para sahabat bertanya, bagaimana wahai Rasulullah, Alkitab bisa menjadi sebab kehancuran kita? Kata Nabi SAW, yata'awwalunahu fi ghairi ma anzalallah. Karena mereka mentakwil Al-Quran, menafsirkan Al-Quran, mengakal-akali Quran tidak sesuai dengan apa yang Allah maksudkan. Itu kehancuran umat, ya. Makanya sebagian umat Islam masih siap menyuarakan Quran, tapi bukan lagi Quran sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Allah dan Rasulnya. Mereka berusaha menyelewengkan makna Al-Quran. Inilah umat yang rusak, umat yang hancur, umat yang binasa. Al-Quranu hujjatun laka au alaika. Quran itu bisa menjadi sebab kalian terangkat dan juga bisa menyebabkan kalian binasa, rendah, karena kalian tidak menyikapi Al-Quran sebagaimana mestinya. Lalu bagaimana dengan al-laban, susu? Kenapa mereka hancur binasa disebabkan susu? Kata Nabi kita SAW, yashrabunahu fayada'una al-jama'at wal juma' wa yubdun. Mereka minum susu, terlalu banyak minum susu, maka mereka akhirnya meninggalkan solat jamaah dan solat Jumat. Dan mereka pergi ke Badiah, yubdun, pergi ke Badiah, ke Arab pegunungan, ya.
Artinya susu yang sebenarnya nikmat, bagus, tapi kalau menyebabkan kita lengah, lalai dari ibadah, maka itu kebinasaan. Jadi karena banyak minum susu, terlambat bangun salat jamaah umpamanya, atau terlambat salat jamaah, atau meninggalkan Jumat. Jadi ini nikmat yang bisa menjadi sebab azab. Kalau saja nikmat ketika menyebabkan kita lalai dari Allah bisa menjadikan kita dihinakan dan dicela, gimana lagi memang sesuatu yang sudah terlarang atau sesuatu yang hukumnya sekedar boleh-boleh saja. Ya, kalau ada minuman yang terlalu orang candui, padahal minumannya juga sekadar boleh-boleh saja, tidak juga menjadi satu sunnah, lalu karena minum-minuman tersebut menyebabkan kita lalai, maka berbahaya. Ya. Jadi umpamanya kalau ada orang sekedar nongkrong di kafe-kafe umpamanya, ya, lalu meninggalkan Jumat dan jamaah, itu juga masuk halaku ummati. Ya. Jangankan kopi, ya, susu saja bisa menjadi sebab kebinasan kalau menyebabkan kita lalai dari meninggalkan ibadah kepada Allah. Dan semua nikmat apa saja, ya, makanan dan minuman yang halal atau apa saja nikmat yang menyebabkan kita terlalai dari ibadah, maka itu justru menjadi kebinasaan bagi kita. Tapi hukum asalnya susu adalah sesuatu yang sangat-sangat dianjurkan. Hadis yang pertama, hadis yang ke-1307, hadisu Abi Hurairah, hadisu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dari Abi Ishaq, dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, hadis ini sebenarnya didapatkan oleh Bara' bin Azib dari bapaknya Azib. Ya, Azib juga itu nama sahabat. Jadi Bara' bin Azib itu sahabat yang bapaknya juga sahabat. Bara' bin Azib meriwayatkan dari bapaknya, dan bapaknya meriwayatkan atau minta diceritakan oleh Abu Bakar As-Siddiq tentang kisah hijrah. Nah, ini kisah hijrah, ya, kisah perjalanan hijrah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, jadi riwayatnya dari Bara' bin Azib, dan sebenarnya Bara' bin Azib mendapatkan dari bapaknya Azib, dan Azib mendengarkan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lamma aqbala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ilal Madinah. Kisahnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju ke kota Madinah. Ini kisah hijrah maksudnya. Kisah perjalanan hijrah dari kota Makkah menuju ke kota Madinah. Tabi'ahu Suraqah bin Malik bin Ju'shum. Ada seseorang yang bernama Suraqah bin Malik bin Ju'shum mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengintai beliau, mau menangkap. Ini salah seorang yang teriming-iming oleh sayembara yang dikeluarkan oleh Quraisy menangkap Nabi SAW hidup-hidup atau bahkan mati. Ya. Yang paling berhasil di antara mereka ini Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik berhasil membuntuti, mengintai dan mengejar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fada'a alaihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kebinasaan. Da'a alaihi itu doa keburukan, ya. Kalau doa kebaikan apa? Da'a lahu. Kalau da'a alaihi artinya doa keburukan. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu bahwasanya di belakangnya ada Suraqah bin Malik yang ingin menangkap beliau, maka beliau mendoakannya. Fasakhat bihi farasuhu. Maka tersungkur, jatuh Suraqah bersama dengan farasnya, bersama dengan kudanya. Qala ud'ullaha li wala adurruk. Akhirnya Suraqah minta kepada Rasulullah, doakan aku kepada Allah dan saya tidak akan membahayakanmu. Ini sebenarnya awalnya Suraqah bin Malik didoakan kebinasaan, jatuh, masih berusaha untuk bangkit.
Masih berusaha untuk mengejar Rasulullah, didoakan lagi, terjatuh lagi, masih berusaha hingga akhirnya kali ketiga sudah tobat ya, sudah menyesal atau sudah mengurungkan niatnya untuk menangkap Nabi SAW. Putus asa sudah, dan dia akhirnya mengatakan, doakan aku kepada Allah ya, agar saya bisa berjalan pulang dan saya tidak akan membahayakanmu. Fada'a lahu, maka Nabi SAW mendoakan kepada Suraqah agar bisa kembali naik di atas kendaraannya dan bisa berjalan secara normal di atas kendaraannya. Qal, kata Abu Bakar Siddiq, itu kisah singkatnya ya, di sini tidak disebutkan secara lengkap kisah singkat ini. Fa'atisha Rasulullah SAW, pada saat meneruskan perjalanannya Rasulullah SAW haus. Famarra bira'in, lalu di tengah perjalanan lewat seorang penggembala. Qala Abu Bakar, berkata Abu Bakar radhiyallahu anhu, fa akhadtu qadahan, maka saya mengambil satu bejana, satu tempat minum. Fahalabtu fihi, maka saya memerah susu dari gembalaan dari penggembala tersebut. Fahalabtu fihi kusbatan min laban, ya, saya mengambil dari susu tersebut. Fa'atituhu, maka kata Abu Bakar Siddiq, saya memberikan kepada Nabi SAW. Fasyariba, lalu beliau minum. Hatta raditu, sampai saya senang. Kata Abu Bakar, sampai saya senang. Ya, ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil dari hadis kita ini. Hadis ini sekali lagi adalah kisah singkat, ringkasan dari perjalanan suci, perjalanan mulia Nabi SAW ketika hijrah dari kota Makkah menuju ke kota Madinah. Kita tahu ya, orang Quraisy merasa kecolongan dengan kepergian Nabi SAW, maka mereka berusaha untuk menangkapnya lagi dan membuat sayembara sehingga orang-orang yang mengharapkan dunia tentu saja teriming-iming untuk bisa menangkap Nabi SAW. Tapi Allah menjaga Nabi SAW. Pertama, beliau singgah di Gua Thawr, dan beliau lolos dari kejaran. Lalu beliau akhirnya melanjutkan perjalanan, dan hampir dikata tidak ada yang lolos, tidak ada yang bisa menyusul beliau kecuali si Suraqah bin Malik ini. Suraqah bin Malik radhiyallahu anhu, ya, kita katakan radhiyallahu anhu ya, karena Suraqah bin Malik ini akhirnya masuk Islam. Ya, akhirnya masuk Islam. Belum di sini, tapi nanti masuk Islam. Nanti di saat Fathu Makkah. Bayangkan ya, hidayah baru sampai kepada beliau pada saat Fathu Makkah tahun 8 Hijriah. Padahal beliau sudah melihat mukjizat Rasulullah sejak itu, ya. Dan akhirnya beliau termasuk sahabat yang istiqamah dan wafat di saat kekhilafan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu di tahun ke-20-an 24 Hijriah radhiyallahu taala anhu. Suraqah bin Malik ya, namanya Suraqah bin Malik. Ada sebagian ustaz dulu mengatakan ini asal kata serakah dalam bahasa Indonesia, ya. Bisa ditinjau itu apa betul? Bisa dilihat apakah serakah memang asal katanya dari Suraqah, ya. Ya, itu perkataan Ustaz Zainuddin MZ rahimallahu taala, ya. Beliau bilang, tapi ada juga benar perkataan beliau seperti Qarun, ya, harta karun. Beliau bilang Qarun itu juga harta karun dari Qarun, ya. Suraqah ya, karena serakahnya mau mendapatkan harta sayembara itu, ya. Berkali-kali jatuh tapi masih semangat, ya. Tapi kalau beliau sudah menjadi sahabat, ya sebaiknya tidak dikatakan seperti itu, karena beliau akhirnya menjadi sahabat yang mulia. Di sini, khusus sekalian, di antara pelajaran yang kita dapatkan di sini adalah bagaimana
beratnya perjuangan Nabi SAW di awal-awal perjuangan, ya, dan di akhir sampai di akhir perjuangan, ya, berat perjuangan beliau untuk menyebarluaskan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang resiko beliau adalah mati, dibunuh. Kata Allah, wa id yamkuru bikal ladina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirin. Ada 3 kemungkinan, ya. Istilahnya orang 3B, ya. Entah dibunuh, dibui atau dibuang, ya. Allah katakan liyusbituka, untuk menangkap kamu, buih, ya, penjara, au yukhrijuk, membuangmu dari negerimu sendiri. Itu ancaman, ya, resiko perjuangan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mereka membuat makar, tapi Allah sebaik-baik makar. Allah membuat makar yang terbaik sehingga semua rencana jahat mereka digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini menjelaskan kepada kita bagaimana mujizat Nabi kita SAW berupa doa terhadap musuh, ya. Ini masa-masa hijrah, ya, masa-masa ketika peperangan belum diizinkan, sehingga senjata Nabi kita SAW pada waktu itu hanyalah doa, ya. Ini masih kaitannya dengan masih kaitannya dengan fase Mekah yang menuju ke Madinah. Dan di Madinah juga tidak langsung dibolehkan jihad, tidak langsung dibolehkan peperangan nanti di tahun kedua Hijriah. Maka di sini senjata yang terbaik Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah mendoakan kebinasaan kepada penentang-penentangnya. Dan doa ini senjata yang berlaku kapan saja, ya. Kalau dulu peperangan jihad dengan senjata itu nanti di fase Madinah, adapun doa senjata yang berlaku di fase Mekah dan fase Madinah dan kapan saja. Ini senjata yang paling ampuh. Manusia yang paling lemah, manusia yang lemah dalam berdoa. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang bagaimana pertolongan Allah senantiasa datang di waktu yang paling tepat. Di sini kalau terlambat sedikit, maka Nabi kita sudah akan ditangkap sallallahu alaihi wasallam, sudah akan dikejar, sudah akan diambil, ya. Tapi beliau akhirnya bisa lolos. Bahkan orang yang mau membunuhnya, orang yang mau menangkapnya justru jatuh tersungkur dan tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kalau terlambat sedikit, maka tentu saja ini sudah akan menjadi hal yang sangat berbahaya bagi beliau. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa musuh-musuh pun tahu tentang ijabah doa dari Nabi SAW. Suraqah akhirnya sadar dan minta doa kepada Rasulullah. Pada waktu itu Suraqah radhiyallahu anhu belum masuk Islam. Waktu itu beliau belum masuk Islam, tapi sudah minta didoakan oleh Nabi SAW. Dan memang hati kecil mereka tahu itu, ya, hati kecil mereka tahu tentang kebenaran dakwah Nabi SAW. Ud'ullaha li wala adurruk, dan saya tidak akan membahayakanmu. Dan janji beliau ini beliau tepati, ya. Makanya Suraqah bin Malik radhiyallahu anhu kalau sudah waktu beliau balik ke Mekah, setiap ketemu orang yang mau mengejar Rasulullah bilang, mau apa? Saya mau kejar Rasulullah, mau menang sayembara. Dia bilang sudah pulang, tidak bisa kau dapat. Ya. Ini tidak dapat apa-apa, ya. Ya, beliau tidak bilang bahwa sudah membuat mereka putus asa untuk melanjutkan keinginan mereka. Jadi beliau Suraqah tidak sama sekali membongkar di mana perjalanan Nabi SAW. Jadi beliau menepati janjinya kepada Nabi SAW. Bahkan Rasulullah sempat mendoakan untuk beliau mendapatkan hidayah dan akan mendapatkan
harta dari Persia ya, dan ini yang akan nanti beliau buktikan ketika beliau akhirnya masuk Islam. Jamaah sekalian, hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah manusia biasa, di mana beliau juga mengalami apa yang dialami oleh manusia biasa. Di antaranya adalah beliau kehausan dalam perjalanan ya. Fa'atisha, beliau kehausan. Dan Abu Bakar peneman beliau sekaligus sebagai khadim bagi beliau, sekaligus sebagai pembela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat yang ditunjuk langsung oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam, melihat Rasulnya kehausan, maka beliau menyuruh berhenti ya, seorang penggembala lewat dan menyuruh untuk berhenti dan minta izin untuk mengambil minumannya. Ini ada sedikit permasalahan fikih, karena gembala itu penggembala, apakah dia pemilik gembalaannya atau bukan? Bukan pemilik gembalanya, ya, bukan pemilik hewan-hewan tersebut, kambing-kambingnya atau hewan gembalaannya. Kisah sirah kita dapati bahwa Abu Bakar langsung minta dan diberikan. Maka ada 3 kemungkinan yang disebutkan oleh ulama kita. Kenapa sampai Rasulullah SAW mau minum dari susu ini, padahal penggembala ini bukan pemiliknya? Yang pertama, sebagian ulama kita mengatakan karena mungkin pemiliknya adalah di antara kafir harbi, sehingga tidak mengapa dalam kondisi yang seperti itu, ya. Apalagi beliau sudah kehausan. Pemiliknya mungkin adalah kafir harbi, termasuk dari kalangan musyrikin di sana. Yang kedua, bahwa sudah mengetahui ridwan maklum. Ridwan maklum artinya ridho yang sudah diketahui, bahwa insya Allah pemiliknya ini seorang pemilik hewan ini seorang yang baik, yang nanti kelak kalau diberitahu bahwa saya, ya, si penggembala bilang saya ketemu dengan seorang yang kehausan dan minta minum, maka saya berikan, maka pemiliknya mengatakan tidak mengapa, silahkan. Jadi sudah diasumsikan bahwa insya Allah nanti kalau diminta izinkan, diizinkan. Ini silakan ridwan maklum. Saya yakin bahwasanya biar antum tidak sempat minta izin, maka silahkan pakai, ya, silahkan pakai. Kalau antum sudah yakin, ya. Kalau tidak yakin tidak boleh, ya. Jadi jangan sembarang pakai sendal, ya, karena kita tidak tahu sendal itu punya siapa dan dia ridho atau tidak, ya. Yang paling sering salah aplikasi dari ridwan maklum ini di asrama-asrama, ya. Bukan asrama Tadrib Duat maksud saya, di asrama Setibah, ya, atau asrama yang lain, atau juga di Tadrib Duat mungkin, ya. Karena kadang kita tidak tahu siapa, lalu kita pakai bilang insya Allah ridha, padahal dia juga mungkin membutuhkan, ya, padahal dia tidak izinkan. Yang ketiga, kata ulama kita, bahwa penggembala ini sudah mendapatkan izin perwakilan dari pemiliknya, bahwa kapan ada yang minta untuk beli susu atau minta minum, kamu berhak untuk memberikan, mengizinkan sesukamu. Jadi sudah ada tafwid, ya, sudah ada taukil, dan hukum wakil sama dengan hukum pemiliknya. Ini kaidah dalam fikih, ya. Hukum wakil sama dengan hukum pemiliknya. Kalau seseorang diwakilkan, dia berhak untuk tasarruf sesuai dengan apa yang diberikan izin oleh, dia berhak bertasarruf. Tasarruf artinya bertindak sesuai dengan izin yang telah diberikan kepada pemiliknya. Dari 3 kemungkinan ini, kemungkinan yang ketiga ini yang paling kuat, ya, bahwa penggembala ini berani memberikan minum kepada Rasulullah walaupun tidak minta langsung izin, karena sebenarnya dia sudah mendapatkan izin umum dari sang pemilik. Wallahu a'lam. Dan jemaah sekalian, hadis ini menjelaskan kepada kita juga bagaimana
khidmah seorang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kepada pemimpinnya, kepada nabinya, kepada alimnya, di mana beliau memerahkan susu untuk Nabi SAW dan mengambil minuman tersebut dan menyerahkan kepada Nabi SAW untuk meminumnya. Dan di antara hal yang paling luar biasa yang ada pada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu adalah pernyataan beliau. Apa hal yang luar biasa dari pernyataan beliau? Ketika Nabi kita SAW minum, beliau tidak bilang apa? Fasyariba hatta radiyah. Abu Bakar tidak mengatakan akhirnya Rasulullah minum sampai beliau puas, sampai beliau senang. Tapi apa kata Abu Bakar? Akhirnya Rasulullah minum sampai aku puas, aku senang. Artinya beliau merasa senang dengan apa yang membuat senang Rasulullah SAW. Orang yang paling bahagia melihat Rasulullah senang, yang paling bahagia melihat Rasulullah sudah bisa menghilangkan dahaganya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Jadi beliau tidak bilang saya senang katanya Rasulullah sudah senang, tapi begitu beliau melihat Rasulullah sudah puas minum, beliaulah yang senang, bukan Rasulullah yang senang. Ya, menunjukkan begitu cintanya beliau kepada Nabi SAW, kecintaan beliau kepada Rasulullah adalah mencintai Rasulullah sebagaimana cinta pada diri sendiri. Ya. Bahkan beliau selalu mengatakan fidaka bi abi wa ummi ya Rasulullah. Saya siap menebus dengan bapak dan ibu saya demi keselamatanmu wahai Nabi SAW. Ya, inilah sahabat yang paling diakui keimanannya sampai-sampai Umar bin Khattab mengatakan law wuzina imanu Abi Bakrin bi imani hadil ummah la rajaha. Seandainya imannya Abu Bakar, kata Umar bin Khattab, ya bukan hadis ya, bukan hadis sahih. Yang sahih adalah dia perkataan Umar. Seandainya imannya Abu Bakar mau ditimbang dengan imannya seluruh umat, maka imannya Abu Bakar lebih berat. Ya, radhiyallahu taala anhu. Ya, sekalian dulu masih ada satu hadis sebenarnya. Insyaallah kita lanjutkan nanti. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.